Marilah saya bacakan piagam persetujuan. Halo, selamat datang Sobat Histeria. Bersama saya, Haidan Hasan, di podcast yang membahas seputar peristiwa sejarah, baik itu sejarah lokal, sejarah nasional, sampai isu-isu kontroversial. Pada tanggal 7 September 2023 telah terjadi bentrokan antara masyarakat Kampung Adat Rempang dengan aparat kepolisian. Bentrokan ini terjadi karena masyarakat Kampung Adat menolak untuk direlokasi, semua hanya demi pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City. Sebenarnya apa sih Rempang Eco City itu? Maka di episode pertama kali ini podcast Histeria berjudul Tanah Adat, Tanah Ulayat. Ini tempat rakyat Rempang berdaulat. Kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Sejarah, yaitu Teh Arsy Nurhaya Hararits. Halo Teh. Halo Kang, halo semuanya. Nah, gimana kabarnya Teh Arsy? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya boleh mungkin perkenalan dulu ke Sobat Histeria. Halo sahabat Histeria semuanya, perkenalkan nama saya Arsy Nurhaya Hararits. Saya mahasiswi dari Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia. Salam kenal. Ya, halo. Teh Arsy ini seorang mahasiswi dari Pendidikan Sejarah ya? Ya, betul Kang. Mungkin sebagai seorang mahasiswi, akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Karena saya udah masuk ke tahap akhir, mungkin kesibukan akhir-akhir ini cuman nyusun skripsi atau kuliah aja. Iya, oh masih ada mata kuliah ya? Ya, masih ada mata kuliah. Ya. Berarti bisa dibilang waktunya itu masih cukup luang ya sebagai seorang mahasiswa masih akhir banyak ya? waktunya. Selain menulis skripsi gitu, ada kesibukan lain nggak di luar perkuliahan, apa gitu, hobi atau apa? Mungkin karena saya ada sedikit hobi menulis ya akhir-akhir ini, kalau misalkan lagi untuk skripsian coba nulis artikel gitu Kang, nulis aja sih. Nulis artikel ya. Udah coba di-upload atau gimana? Oh, belum. Masih nyoba-nyoba aja ya? Coba nulis aja. Terakhir nulis apa sih Kak? Sekarang tuh lagi tertarik sama topik pemberontakan sih Kang, karena kan ada banyak lah ya topik tentang pemberontakan di Indonesia ini, jadi saya lagi coba explore dan nulis tentang tema itu. Tema itu ya? Tapi kebetulan kemarin juga ada pemberontakan yang cukup hangat ya di Rempang gitu. Oh iya Kang, benar di Rempang tuh. Pendapatnya gimana soal kasus itu? Ini Kang, mungkin untuk pendapat saya terkait peristiwa Rempang tuh sangat ini ya, ternyata terjadi bentrokan yang sangat hebat gitu antara rakyat dengan aparat. Berarti ada masalah yang sangat urgent dan bikin pemberontakan itu lebih wah gitu, kelihatannya sangat ini penting sekali ini. Berarti kalau ditelisik lebih dalam gitu ya, sebenarnya apa sih proyek Rempang Eco City ini? Proyek Rempang Eco City ini merupakan proyek yang digagas oleh PT Makmur Elok Graha pada tahun 2022, yang mana sebenarnya proyek ini tuh udah digagas dari tahun 2001 ketika PT, kita singkat MEG aja kan, MEG ini udah punya hak pengelolaan lahan dari BP Batam. Nah, tapi sampai awal tahun 2022 PT MEG ini tuh nggak mengelola Pulau Rempang seperti awalnya mereka niat gitu dari 2001. Jadi oleh karena itu masyarakat juga yang tinggal di sana tuh merasa ya aman-aman aja tinggal di Pulau Rempang. Nah, masalahnya adalah ketika tahun 2022 ada proyek Rempang Eco City ini, PT MEG datang lagi nih ke Pulau Rempang dan berencana untuk mengusir masyarakat Rempang dari pulau tersebut. Bukan mengusir, maksudnya merelokasi masyarakat Rempang dari pulaunya. Nah, masyarakat tuh nolak dong karena mereka kan udah ngerasa ini rumah saya gitu, saya lama tinggal di apalagi ada adat kebiasaannya terus dijaga lah gitu. Iya, karena itu juga mereka tuh masih banyak budaya dan adat milik mereka yang ada di pulau tersebut. Saya gak mau pindah dari tempat saya tinggal. Berarti ini bisa dibilang dulu sebagai konflik lahan gitu ya antara masyarakat adat dan juga pemerintah gitu. Iya kan, betul, itu kayaknya masuk ke konflik lahan juga. Karena masalahnya tuh masyarakat Rempang ini nggak punya sertifikat tanah untuk membuktikan bahwa tempat mereka tinggal ini memang milik mereka gitu Kang. Nah, terlebih lagi masalah proyek Rempang Eco City ini makin rumit ketika masuk ke dalam proyek strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.
ini tuh udah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 dengan nilai investasi senilai 381 triliun sampai tahun 2080. Nah, sebenarnya ini tuh sangat menguntungkan sih untuk Kepulauan Batam, khususnya Kepulauan Riau dan Batam, karena akan mendorong perekonomian menjadi lebih maju gitu. Berarti di sisi lain proyek ini juga direncanakan juga memberikan keberuntungan gitu ya dari masyarakat yang ada di sekitar gitu, atau mungkin secara nasional gitu ya. Tapi gini, kalau itu hal yang menguntungkan gitu ya, kenapa sih masyarakat itu masih terpenolak gitu? Kita kan ada feedbacknya gitu, keuntungannya, kenapa masih menolak? Iya, nah sebenarnya masyarakat Rempang itu enggak menolak pembangunan Rempang ini karena kan emang menguntungkan juga ya. Tapi mereka tuh enggak mau direlokasikan, mereka tetap pengen ada di sana gitu, iya. Nah, karena masyarakat Rempang itu terikat dengan sejarahnya yang sangat kuat gitu, dengan leluhur mereka yang mana sudah lama sekali ada di Pulau Rempang. Katanya udah ada di Pulau Rempang ini dari tahun 1834. Nah, di sana juga ada banyak suku yang tinggal di Pulau Rempang. Ada 3, ada suku Melayu, suku orang laut, dan juga suku orang darat. Jadi banyak budaya juga yang berkembang. Ya. Berarti masyarakat di sana itu tidak mau pindah gitu ya, karena emang dari leluhur mereka juga sudah ada di sana gitu ya. Terus suku-suku yang ada di sana juga terhitung beragam ya Kak? Iya. Nah, sedikit bertanya nih, kalau Teteh ini kan mahasiswa pendidikan sejarah ya, kan tahu gak sejarahnya gitu, kenapa masyarakat di sana itu bisa ada di sana gitu, atau asal usul dari suku-suku yang ada di sana? Oke, mungkin kita perjelas dulu kalau Pulau Rempang ini ada di Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Jadi sejarahnya juga ada hubungannya nih dengan sejarah di Kepulauan Riau itu sendiri. Nah, mungkin saya mulai dulu ya. Pada periode tahun 1400 sampai 1699, Kepulauan Riau ini dikuasai oleh Kesultanan Johor Riau. Tapi di perkembangan periode selanjutnya antara tahun 1722 sampai 1911, Kepulauan Riau ini dikuasai juga oleh Kesultanan Johor dan juga Kesultanan Riau Lingga. Nah, dalam kesehariannya masyarakat di Kesultanan ini tuh menggunakan bahasa Melayu dan juga budaya Melayu. Jadi karena itulah kenapa di Kepulauan Riau disebutkan bahwa suku asli yang mendiami Kepulauan Riau dan sekitarnya itu suku Melayu, Kang. Tadi itu ada Kesultanan Johor Lingga dan juga Johor dan Riau Lingga ya. Kalau Kesultanan, berarti Kesultanan Riau Lingga ini apakah emang mendirikan kesultanannya sendiri gitu, atau berebut atau gimana gitu? Nah, sebenarnya Riau Lingga ini tuh bagian dari Johor Riau, kesultanan sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ya, tapi ketika Sultan Mahmud Syah III pada tahun 1811 meninggal, nah terjadi konflik nih Kang di Kesultanan Johor Riau ini yang mengakibatkan pokoknya ada perebutan kekuasaan gitu di dalamnya. Konflik ini tuh menarik perhatian Britania dan juga Belanda. Nah, di mana pada perkembangannya kemudian terbentuklah Traktat London pada tahun 1824 yang mana kemudian Johor berada di bawah pengaruh Britania dan Riau Lingga berada di bawah pengaruh Belanda, Kang. Berarti ada campur tangan dari pihak asing juga ya, yaitu pihak Belanda gitu. Iya. Tapi setelah kerajaan ini berdiri gitu, ada hubungannya dengan Pulau Rempang ini? Nah, kebetulan Riau Lingga, kita akan fokus di Riau Lingga. Ya, Kesultanan Riau Lingga ini awalnya berada di Tanjung Pinang, pusat kekuasaannya. Tapi karena terdapat ada intimidasi yang terus-terusan, intervensi dari Belanda, akhirnya Sultan di Riau Lingga itu berinisiatif untuk memindahkan pusat pemerintahannya gitu, yang tadinya di Tanjung Pinang pindah ke Pulau Lingga. Dalam proses perpindahan ini tuh memberangkatkan sekitar 200 perahu ke Pulau Lingga dan 150 perahu ke Pulau Gulang, atau pokoknya dalam rombongan 150 yang ke Pulau Gulang itu kan berdekatan dengan Pulau Rempang. Nah, ada beberapa juga yang pindah ke Pulau Rempang gitu, semuanya ke Pulau Gulang. Jadi itu kenapa ada hubungannya antara sejarah Riau Lingga dan juga penduduk di Pulau Rempang itu sendiri, Kang. Jadi masyarakat itu pindah tempat, salah satunya ke Pulau Rempang ini gitu ya.
Kalau apa ya, nama sukunya itu kan pindah ke sukunya suku apa? Tadi itu kan suku orang laut, Suku orang laut. suku orang darat ya. Suku orang darat. Nah, kalau itu suku itu gimana sih terbentuknya? Atau emang sudah ada dari zaman Kesultanan? Oh iya, tadi baru bahas suku Melayu ya. Iya, suku Melayu. Mungkin sekarang kita lanjut ke suku orang darat dulu ya, sebelum ke orang laut. Iya, boleh. Suku sesuai namanya sih, sahabat historia semuanya. Suku orang darat itu merupakan masyarakat yang secara alami tinggalnya di darat, sedangkan suku orang laut itu mereka tinggal di laut atau di perairan kan. Nah, untuk suku orang darat sendiri, keberadaannya itu kita bisa baca di artikel karya P. Wing yang berjudul The Verslag van een Bezoek Orang Darat van Pulau Rempang yang terbit tahun 1930. Nah, di dalam artikel ini itu dijelaskan bahwa suku orang darat ini disebut juga sebagai suku orang hutan. Hutan karena mereka tuh tinggalnya di hutan-hutan, di pedalaman hutan. Nah, terus perbedaannya dengan suku Melayu itu, suku orang darat kulitnya cenderung lebih gelap kan daripada suku orang Melayu. Itu yang membedakan. Dan juga mereka cenderung pemalu dan menghindari interaksi dengan dunia luar. Oleh karena itu mereka juga nggak mau nih kan disatukan dalam, misalkan dalam RT, dalam desa, mereka tuh gak mau ketika pemerintah mengatur mereka. Sampai akhirnya pemerintah memberikan izin kepada suku orang darat ini untuk tinggal di hutan-hutan gitu, jadi nggak bergabung dengan masyarakat pada umumnya gitu. Untuk orang darat sendiri. Iya. Kalau untuk yang suku orang laut gimana tuh? Tinggal di laut juga? Betul. Iya. Suku orang laut tuh misalnya nih ya, mereka tinggalnya di perairan yang ada di Kepulauan Riau kan. Mereka terbiasa hidup berpindah-pindah gitu dari perairan pulau satu ke perairan pulau lainnya. Nah, suku orang laut ini sering juga disebut sebagai orang sampan karena mereka tinggalnya di sampan atau perahu kan. Jadi dalam kesehariannya mereka lebih sering sekali menghabiskan waktu di perahu dan sampan seperti itu. Saya juga keinget nih, saya juga pernah baca buku gitu ya, di yang penulisnya itu namanya Teroria gitu. Judulnya itu apa ya? Pokoknya di buku itu juga membahas salah satu tokohnya itu ada suku orang laut gitu. Oh iya, yang telah lama pergi ya? Ya, itu benar. Ya itu gimana Kang? Nah, itu benar nggak sih gitu? Ya, tentang suku orang laut itu. Oh, di situ kan dijelaskan kalau suku orang laut itu perompak ya? Iya. Nah, itu benar kan fakta kalau suku orang laut itu merupakan perompak pada masa kerajaan Sriwijaya. Ini dikutip dalam tulisan Lenhart tahun 1997 yang menyatakan kalau suku orang laut tuh pada masa kerajaan Sriwijaya mereka merupakan perompak. Nah, tapi pada saat masa Kesultanan Riau II dan Johor, suku orang laut ini justru menjadi penjaga selat-selat Kang dari para perompak itu sendiri. Yang awalnya mereka perompak jadi penjaga malah itu ya. Iya, menghadir perompak itu sendiri gitu. Perompak itu sendiri mereka jadi menjaga selat di Kepulauan Riau itu dari perompak Kang. Misalnya itu mereka juga menjaga aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan. Jadi mereka tuh jadi pekerja di kesultanan itu sendiri. Unik juga sih yang awalnya emang dia itu perompak itu sendiri gitu ya, tapi mungkin di sini malah jadi menghadang perompak-perompak yang lain gitu ya, malah jadi menjaga selat itu. Nah, tapi pertanyaan saya nih, apakah suku orang laut itu masih masih nomaden gitu, masih berpindah-pindah dari hutan tadi dari pulau ke pulau lainnya? Enggak sih, sekarang suku orang laut udah tinggal di darat. Tinggal di darat. Orang darat juga. Sebenarnya suku orang laut ini tuh kan pas tahun 1973 Presiden pada saat itu sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan ke arah modernisasi Kang. Nah, suku orang laut ini tuh terkena dampaknya juga. Jadi mereka yang biasanya hidup nomaden di perairan, mereka dipaksa untuk tinggal di darat gitu. Nah, dengan diberikan rumah supaya mereka mau gitu tinggal di darat. Tapi ini tuh masih kesan dampak negatif juga loh Kang ke suku orang lautnya, dimana mereka kan masyarakat dengan kebudayaan asli bahari ya, yang mana mereka punya ketahanan sendiri di perairan gitu, dan dengan tinggal di darat tuh jadi
sedikit menghilang gitu lah. Jadi kebudayaan asli mereka tuh jadi hilang. Dengan suku orang laut ini dibangunkan rumah gitu, disediakan tempat tinggal di daratan, emang benar sih, mungkin kemampuan suku orang laut ini lama-lama menghilang juga ya, karena menyesuaikan juga dengan kondisi gitu kan. Iya. Ini juga mungkin bisa jadi gambaran ya untuk kasus Rempang ini sendiri, yang mana dengan direlokasinya 16 kampung adat, bagaimana gitu dengan kebudayaan mereka yang ada di dalam kampung adat tersebut, apakah budaya itu bisa direlokasi juga? Mungkin bisa dipertanyakan ya. Dan di samping itu ada ini juga Kang, dalam kasus ini tuh ada undang-undang agraria yang mengatur kalau ada suatu kelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah selama 20 tahun berturut-turut, itu tuh sebenarnya sudah tanah tempat mereka tinggal tuh secara alami sudah menjadi hak milik masyarakat tersebut. Ini kan tahun 2001 ya, sekarang udah 2023, berarti udah 20 tahun lebih kan mereka tinggal di Pulau Rempang. Jadi itulah mungkin alasan kenapa masyarakat Pulau Rempang kekeh gitu dan sangat tidak mau untuk dipindahkan ke tempat lain gitu. Berarti juga ada UU-nya ya tentang pokok agraria. Berarti ya seharusnya ya menurut saya gitu, ini seharusnya bisa jadi solusi gitu untuk kasus Rempang ini, karena memang kasus Rempang ini kan bentrokan gitu ya antara kasus masyarakat Rempang juga aparat kepolisian. Nah, harusnya dengan adanya UU tentang pokok agraria ini bisa menjadi solusi gitu, di mana proyek pembangunan Eko Rempang Sekti ini bisa berjalan, tetapi juga masyarakat adat Kampung Rempang dengan segala budaya tradisionalnya itu tidak dibuang begitu saja gitu ya. Iya Kang, betul juga. Karena kan masyarakat Pulau Rempang sendiri juga budayaan asli Indonesia ya, yang harusnya tetap dilestarikan sebagai suatu identitas nasional gitu. Ya betul banget. Nah, dengan adanya undang-undang tentang pokok agraria tadi, seharusnya undang-undang ini bisa menjadi solusi gitu terkait kasus ini. Oh iya benar Kang, dan masyarakat Pulau Rempang itu sendiri kan merupakan kebudayaan Indonesia ya, yang seharusnya dilestarikan dan menjadi identitas nasional. Nah gitu. betul banget. Nah, Sobat Histeria, pembahasan kali ini juga sangat seru sekali ya, didampingi oleh narasumber yaitu Teh Arsy Nurhaya. Tidak terasa kita juga sudah sampai di penghujung waktu, di mana kesimpulan pada pembahasan kali ini bahwasannya budaya dan adat kita harus lestarikan gitu, atau minimalis kita bisa mempertahankannya supaya budaya itu tidak tenggelam oleh waktu dan juga tidak hilang oleh zaman. Mungkin sekian, saya Haidan Hasan pamit undur diri, sampai jumpa.